Kristus. Silahkan duduk. Saudari dan saudara yang baik, saya percaya bahwa baik frater-frater, baik suster, baik ibu bapak yang ada di Samadhi ini ataupun yang ikut perayaan Ekaristi dari tempat kita masing-masing, kita pernah punya pengalaman naik kendaraan, baik kendaraan umum, kendaraan pribadi, kendaraan rodanya 2, kendaraan rodanya 3, atau rodanya 4, atau lebih dari 4. Saya yakin semuanya pernah. Lalu kalau kita sudah berada di jalanan, di atas kendaraan, baik mengemudi atau jadi penumpang, pasti kan kita kalau jalan kan ngikutin cara main yang ada gitu ya. Yang menarik adalah kalau ada lampu merah artinya berhenti. Lampu hijau artinya jalan. Lampu kuning artinya tancap gas. Kan gitu ya. Itu yang terjadi kan kadang-kadang kita lihat harusnya kuning itu hati-hati. Tapi tidak jarang ketika kuning tancap gas supaya nggak kena merah. Tapi hakikat dasarnya yang benar adalah hati-hati karena sudah menjelang merah. Tapi yang menarik kalau kita lihat lampu merah, ada lampu traffic light itu ya, Bang Jo. Lalu ada tulisannya belki bolang kadang-kadang ya, belok kiri boleh langsung. Ada yang nggak boleh belok kiri langsung. Tapi yang menarik adalah ketika ada Pak Polisi di situ, di perempatan besar gitu ya, ada Pak Polisi. Meskipun lampunya merah, kita jalan atau enggak? Ya enggak jalan. Kecuali kalau polisinya nyuruh, ayo maju gitu. Nah itu baru kita jalan gitu ya. Sehingga kalau kita mempelajari, kalau saya mencermati ya, dan memang aturannya demikian, meskipun lampu merah, tetapi ketika ada bapak-bapak polisi yang bertugas, lalu kemudian bapak polisi itu memberikan arahan langsung, sehingga kita mengikuti arahan itu meskipun lampunya merah, tapi Pak Polisi yang bertugas di situ meminta kita untuk bergerak, untuk mengurai kepadatan di jalan. Saudari dan saudara yang baik, teman-teman frater dan kita semua, cerita ini, pengalaman yang kita alami ini menurut saya simbolis untuk merefleksikan apa yang ada dalam bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini. Mungkin kita bisa bertanya dalam hati, apa artinya ada lampu merah di jalanan? Artinya semoga kita tidak menangkap hanya sebagai sebuah aturan, bukan sebagai sebuah hukum. Di mana-mana di dalam kehidupan kita ada yang namanya aturan dan hukum, ada cara mainnya. Kalau main sepak bola itu ya pemainnya 11 lawan 11. Kalau gol itu ketika bola masuk ke dalam garis gawang. Kalau pemainnya kecepatan menyerang gawangnya lawan, dia kena offside. Ada aturan main. Supaya apa? Supaya kehidupan berlangsung dengan baik. Karena ada tujuan. Yang mau saya sampaikan hari ini adalah bacaan-bacaan hari ini menawarkan sebuah refleksi tentang bagaimana kita memahami cara main di dalam masyarakat kita, dalam hidup menggereja. Kalau frater-frater, bagaimana kita juga memahami cara main hidup baik sebagai seorang calon imam. Semoga penghayatannya pun juga tidak berhenti dan jatuh pada sebuah aturan yang harus aku lakukan. Kalau dalam bahasa Latin tuh ada yang namanya hukum tuh lex dan ius. Ius bukan Romo ius ya, ius ingin mengatakan bahwa yang namanya aturan dan hukum itu membantu kita supaya jalannya terarah lurus, nggak ke kiri, nggak ke kanan. Fungsinya adalah membantu mengarahkan kita. Tetapi yang namanya hukum itu selalu tidak bisa mencakup apa yang baik secara penuh, selalu terbatas. Sehingga disitulah kadang-kadang ada situasi di mana Pak Polisi datang meminta kita, ayo jalan terus, meskipun tulisannya lambangnya lampunya merah, tapi Pak Polisi datang menyuruh kita terus, ayo jalan terus. Artinya apa? Ada hukum yang kemudian bisa dilampaui oleh sesuatu yang lebih tinggi, nilai-nilai yang lebih tinggi. Lalu bagaimana? Kadangkala menurut saya ketika mencoba menghayati aturan-aturan hidup bersama, yang tidak mudah itu adalah ketika kita menganggap semuanya saklek, benar, itu baik.
Tapi jangan lupa di balik aturan yang ada nilai yang mau dihidupi. Dan tadi malam saya ngobrol sama Father Ludo, sama Father Sony sampai malam itu ya. Lalu sampai kesimpulan, kadang-kadang jangan-jangan ya ketika orang itu bertanya, Romo boleh nggak saya ini, boleh nggak saya itu, padahal saya udah tahu aturannya nggak boleh gitu ya. Itu jangan-jangan orang sebenarnya ingin bersembunyi di balik hukum, dia tidak mau bertanggung jawab, sehingga nilai-nilainya itu disembunyikan di dalam hukum. Lalu kesimpulannya adalah bagaimana pada hari ini saya mau mengajak kita semua bersama-sama merefleksikan bagaimana cara main di dalam komunitas kita, di dalam hidup penggereja, itu menuntun kita sampai pada kesadaran yang lebih dalam. Bukan demi aturan, tetapi aturan itu ada supaya kita semua dapat hidup lebih baik. Semoga kita sampai pada tahap pemahaman itu, sehingga akhirnya apa yang Yesus katakan, menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak, kita bisa menjawab dengan suara hati kita, seperti dalam bacaan pertama. Karena kita tahu, jelas, sadar semuanya diarahkan kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Cara bermain dan cara hidup bersama juga mengarahkan kita supaya bisa mengantar orang lain kepada Yesus. Bukan karena takut, tapi karena kita ingin mengajak semua orang berjumpa dengan Yesus dalam damai sejahtera di mana kita berada. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita